Hari ini kita akan membahas salah satu mekanisme paling menarik dalam fisiologi manusia, yaitu perubahan permeabilitas membran dan perpindahan ion selama potensial aksi. Kita ingin berbagi pengetahuan tentang topik ini dengan cara yang mudah dipahami menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Proses ini adalah contoh nyata bagaimana tubuh kita itu dirancang untuk bekerja secara efisien dan harmonis. Pertama, keadaan istirahat membran dalam keadaan kondisi awal. Jadi, apa sih keadaan istirahat membran itu dan kenapa sih hal ini penting dalam fisiologi tubuh kita? Jadi, keadaan istirahat membran adalah kondisi stabil di mana potensial membran itu cenderung mendekati nilai keseimbangan kalium yang berjumlah minus 70 mV yang dipertahankan oleh dominasi kanal rembes kalium dibandingkan kanal rembes natrium. Kemudian, kenapa sih analogi pintu ganda itu digunakan untuk memahami keadaan istirahat membran? Karena pintu ganda yang tertutup rapat itu mirip dengan cara kanal natrium dan kalium berpintu listrik yang tidak memungkinkan aliran ion besar-besaran pada potensial istirahat. Lalu, apa sih peran dominasi kalium dalam keadaan istirahat? Jadi, dominasi kalium itu disebabkan oleh banyaknya kanal rembes kalium dibandingkan kanal rembes natrium, sehingga potensial membran itu cenderung mendekati nilai keseimbangan kalium, yaitu minus 70 mV. Jadi, bayangkan sebuah pintu ganda yang tertutup rapat yang mencegah orang masuk atau keluar. Nah, dalam tubuh kita, kanal natrium dan kalium berpintu listrik pada potensial istirahat itu mirip dengan pintu ini yang tidak memungkinkan aliran ion besar-besaran. Untuk analogi pintu gandanya begini teman-teman, di satu sisi kanal natrium yang pintu aktivasinya tertutup, sementara pintu inaktivasinya terbuka. Konformasi tertutup tetapi dapat membuka. Di sisi lain, kanal kalium yang pintu aktivasi juga tertutup sehingga tidak ada aliran kalium melalui kanal ini. Untuk dominasi kaliumnya begini teman-teman, jadi membran itu kan lebih permeabel terhadap kalium karena adanya banyak kanal rembes kalium tetapi hanya sedikit kanal rembes natrium. Nah, akibatnya potensial membran itu cenderung mendekati nilai potensial keseimbangan kalium, yaitu minus 70 mV. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang epilepsi mioklonik juvenil, yaitu ketika umpan balik positif tidak bisa dihentikan, semacam ada badai listrik yang tidak punya rem. Jadi, ada seorang remaja perempuan yang mengalami kejang mioklonik setiap pagi, di mana tubuhnya bergetar hebat saat bangun tidur. Nah, EEG itu menunjukkan lonjakan gelombang 4-6 Hz. Genetik mengungkap bahwa ada mutasi pada GABRA1 yang mengkode subunit reseptor GABA-A, tapi akibatnya terasa di kanal natrium, sehingga muncullah masalah baru bahwa inhibisi GABAergiknya melemah, sehingga neuron kortikal itu lebih mudah terdepolarisasi. Akibatnya, ambang potensial itu turun dari minus 55 mV ke minus 60 mV. Oleh sebab itu, siklus umpan balik positif natrium itu terpicu lebih mudah, sehingga terjadi satu potensial aksi. Akibatnya terjadi runtunan potensial aksi. Oleh sebab itu terjadi sinkronisasi masif, ujung-ujungnya terjadi kejang. Hal ini adalah umpan balik positif yang lepas kendali, bukan kegagalan. Solusinya apa? Bisa dengan valproat yang bisa meningkatkan GABA, menstabilkan membran. Bisa juga dengan lamotrigin yang memblok kanal natrium sehingga menghambat umpan balik positif. Nah, dalam 2 minggu kejangnya mulai berhenti. Nilai tambah dan insightnya kita semakin luas teman-teman, bahwa ilmu kita semakin banyak, bahwa umpan balik positif dalam potensial aksi itu sangat efisien tapi sangat berbahaya tanpa penghambat. Cara berpikir kita semakin solid, bahwa terkadang ada kalanya masalahnya itu bukan pada mekanisme akselerasi tapi pada kegagalan sistem pengereman. Keyakinan kita semakin baru bahwa kekuatan sejati itu bukan pada seberapa cepat kita bisa meledak tapi pada seberapa cepat kita bisa berhenti. Pesannya apa? Jadi dalam hidup kita seperti dalam neuron, jangan takut pada energi kita, tapi pastikan kita punya kanal kalium yang siap membuka tepat waktu, karena tanpa rem maka setiap aksi bisa menjadi bencana. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan istirahat adalah kondisi stabil yang dipertahankan oleh dominasi kalium. Kedua, depolarisasi awal, yaitu membuka pintu aktivasi kanal natrium. Sebenarnya bagaimana sih depolarisasi awal itu memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik? Caranya, ketika arus pasif dari daerah aktif itu mengalir ke daerah inaktif, potensial membran itu mulai terdepolarisasi menuju ambang batas minus 55 mV yang menyebabkan pintu aktivasi pada
pada sejumlah kanal natrium berpintu listrik itu membuka. Lalu apa sih siklus umpan balik positif itu dan bagaimana sih dia bekerja selama depolarisasi? Jadi siklus umpan balik positif itu terjadi ketika masuknya ion natrium yang menyebabkan depolarisasi lebih lanjut yang membuka lebih banyak kanal natrium sehingga memungkinkan lebih banyak natrium masuk sehingga mempercepat proses depolarisasi. Kemudian kenapa sih siklus umpan balik positif itu disebut mesin penggerak fase depolarisasi cepat? Karena siklus ini memicu lonjakan aliran natrium masuk ke dalam sel yang secara dramatis meningkatkan depolarisasi. Jadi bayangkan sebuah pintu otomatis yang membuka ketika sensor mendeteksi gerakan. Nah, dalam tubuh kita kanal natrium berpintu listrik itu mirip dengan pintu ini yang membuka sebagai respons terhadap depolarisasi awal. Untuk penyebab depolarisasi awalnya begini teman-teman. Jadi ketika arus pasif dari daerah aktif itu mengalir ke daerah inaktif, maka potensial membran itu mulai terdepolarisasi menuju ambang batas yaitu minus 55 mV. Nah, depolarisasi ini menyebabkan pintu aktivasi pada sejumlah kanal natrium berpintu listrik membuka. Lalu untuk siklus umpan balik positifnya begini. Jadi masuknya ion natrium yang bermuatan positif ke dalam sel itu menyebabkan depolarisasi lebih lanjut. Nah, depolarisasi ini membuka lebih banyak kanal natrium sehingga memungkinkan lebih banyak natrium masuk dan seterusnya menciptakan siklus umpan balik positif. Selanjutnya ada studi kasus kedua, long QT syndrome tipe 3, yaitu ketika pintu natrium tidak bisa menutup, semacam ada detak yang terjebak dalam depolarisasi. Jadi ada seorang atlet muda yang kolaps setelah latihan. Nah, EKG menunjukkan QT sama dengan 650. Ada mutasi pada SCN5A yang menyebabkan pintu inaktivasi kanal natrium tidak menutup sempurna, sehingga muncullah masalah baru bahwa selama repolarisasi natrium itu terus masuk perlahan, natrium current, sehingga membran itu tidak bisa kembali ke minus 85 mV. Akibatnya selnya berada dalam periode refraktor panjang. Oleh sebab itu terjadilah stimulus ektopik, lalu terjadi early after depolarization. Ujung-ujungnya terjadi Torsades de Pointes, henti jantung. Hal ini adalah kegagalan menghentikan umpan balik positif tepat waktu. Solusinya apa? Bisa dengan mexilatin, bloker kanal natrium yang menghentikan late natrium current. Bisa juga dengan beta blocker yang mengurangi stimulasi simpatis. Bisa juga dengan ICD yang sebagai cadangan jika aritmia kambuh. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa menutup pintu natrium sama pentingnya dengan membukanya. Cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya masalahnya itu bukan karena tidak bisa memulai, tapi karena tidak bisa mengakhiri. Keyakinan kita semakin baru bahwa integritas aksi kita itu diukur bukan hanya dari ledakannya, tapi dari kemampuannya berhenti tuntas. Pesannya apa? Jadi jangan biarkan proyek, hubungan, atau emosi kita itu terjebak dalam depolarisasi berkepanjangan, sehingga latihlah kemampuan mengakhiri dengan bersih, karena hanya dari akhir yang utuh awal baru bisa lahir. Hal ini menunjukkan bahwa siklus umpan balik positif adalah mesin penggerak yang memicu lonjakan depolarisasi. Ketiga, lonjakan permeabilitas natrium dalam keadaan fase depolarisasi cepat. Jadi apa sih yang terjadi pada membran selama lonjakan permeabilitas natrium itu? Jadi membran kita itu menjadi 600 kali lebih permeabel terhadap natrium dibandingkan kalium, yang menyebabkan aliran besar-besaran natrium masuk ke dalam sel sehingga potensial membran mencapai nilai puncak plus 30 mV. Lalu kenapa sih potensial membran itu mencapai nilai puncak plus 30 mV selama fase depolarisasi cepat? Karena masuknya natrium itu menyebabkan bagian dalam sel menjadi kurang negatif lalu netral dan akhirnya lebih positif daripada bagian luar, mendekati potensial keseimbangan natrium plus 61 mV. Kemudian kenapa sih lonjakan permeabilitas natrium itu disebut pemicu utama fase depolarisasi cepat? Karena lonjakan ini menyebabkan depolarisasi cepat dan dramatis yang merupakan langkah utama dalam penciptaan potensial aksi. Jadi bayangkan sebuah kereta api super cepat yang melaju tanpa hambatan. Nah, dalam tubuh kita lonjakan permeabilitas natrium itu mirip dengan kereta ini yang menyebabkan depolarisasi cepat dan dramatis. Untuk ambang batasnya begini. Jadi pada potensial ambang yang berjumlah minus 55 mV, cukup banyak kanal natrium yang terbuka untuk mencetuskan siklus umpan balik positif. Nah, membran menjadi 600
600 kali lebih permeabel terhadap natrium daripada kalium, sehingga menyebabkan aliran besar-besaran natrium masuk ke dalam sel. Lalu baliknya polaritasnya begini. Jadi masuknya natrium itu menyebabkan bagian dalam sel menjadi kurang negatif, lalu netral, dan akhirnya lebih positif daripada bagian luar. Nah, potensial membran itu mencapai nilai puncak plus 30 mV yang mendekati potensial keseimbangan natrium plus 61 mV. Selanjutnya ada studi kasus ketiga tentang sindrom Timothy, yaitu ketika umpan balik positif masuk ke jantung. Semacam ada detak yang dibangun dari kesalahan kalsium. Jadi ada seorang bayi yang lahir dengan sindrom Timothy berupa kelainan jantung, autisme, dan sindaktili. Nah, ada mutasi pada CACNA1C yang menyebabkan kanal kalsium tipe L itu tidak inaktif dengan benar, sehingga muncullah masalah baru bahwa di jantung setelah depolarisasi natrium ada kalsium yang terus masuk, sehingga ini memperpanjang plateo fase 2. Akibatnya repolarisasinya tertunda. Akibatnya QT itu memanjang ekstrim sehingga terjadi aritmia. Oleh sebab itu terjadi kematian dini. Nah, di otak kalsium itu berlebih sehingga terjadi gangguan perkembangan sinaps. Hal ini adalah umpan balik positif kalsium yang mengganggu siklus natrium kalium. Solusinya apa? Bisa dengan beta blocker yang mengurangi aktivitas kanal kalsium, bisa juga dengan pencegahan sudden cardiac death atau lakukan ICD sejak dini, bisa juga dengan terapi gen yang saat ini sedang dalam penelitian. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas teman-teman, bahwa ilmu kita semakin banyak, bahwa potensial aksi jantung itu bergantung pada keseimbangan 3 ion, natrium, kalsium, kalium, bukan hanya 2. Cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya masalahnya itu muncul bukan dari komponen utama tapi dari penumpang yang tidak diundang. Keyakinan kita senantiasa baru bahwa sistem yang kompleks itu rentan terhadap gangguan dari luar jalur utamanya. Pesannya apa? Jadi dalam sistem apapun kita jangan hanya fokus pada aktor utama. Terkadang yang paling menghancurkan itu bukan musuh di depan tapi kesalahan kecil di belakang layar. Hal ini menunjukkan bahwa lonjakan permeabilitas natrium adalah pemicu utama fase depolarisasi cepat. Keempat, penutupan kanal natrium dan pembukaan kanal kalium ketika fase repolarisasi. Sebenarnya bagaimana sih penutupan kanal natrium dan pembukaan kanal kalium itu bekerja selama fase repolarisasi? Caranya, setelah beberapa milidetik pintu inaktivasi pada kanal natrium itu menutup sehingga menghentikan aliran natrium masuk, sementara kanal kalium berpintu listriknya terbuka yang memungkinkan kalium keluar dari sel untuk mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat, yaitu minus 70 mV. Lalu apa sih peran kanal kalium dalam repolarisasi? Jadi kanal kalium berpintu listrik itu memungkinkan kalium keluar dari sel yang menyebabkan repolarisasi yang mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat yang berjumlah minus 70 mV. Kemudian kenapa sih penutupan kanal natrium dan pembukaan kanal kalium itu disebut penyeimbang? Karena kedua proses ini bekerja sama untuk mengakhiri potensial aksi dengan mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat. Jadi bayangkan sebuah pintu yang tertutup setelah dibuka sementara. Nah, dalam tubuh kita penutupan kanal natrium dan pembukaan kanal kalium itu mirip dengan proses ini yang mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat. Untuk penutupan kanal natriumnya begini. Jadi setelah beberapa milidetik pintu inaktivasi pada kanal natrium itu menutup yang menghentikan aliran natrium masuk. Nah, kanal natrium itu kini berada dalam konformasi tertutup dan inaktif. Lalu untuk pembukaan kanal kaliumnya begini. Jadi pada saat yang sama kanal kalium berpintu listrik itu terbuka yang memungkinkan kalium keluar dari sel. Nah, keluarnya kalium yang bermuatan positif menyebabkan repolarisasi, mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat yang berjumlah minus 70 mV. Selanjutnya ada studi kasus keempat tentang hipertemia maligna, yaitu ketika umpan balik positif menghancurkan diri sendiri. Semacam ada api di dalam yang tidak bisa dipadamkan. Jadi ada seorang pasien muda yang tiba-tiba mengalami hipertemia 42 Celcius, kekakuan otot dan asidosis saat operasi. Ini terjadi hipertemia maligna akibat mutasi pada reseptor ryanodin RYR1 di retikulum sarkoplasma, sehingga muncullah masalah baru bahwa anestesi itu memicu pelepasan kalsium tidak terkendali, sehingga kalsium itu mengaktifkan kontraksi otot terus-menerus. Akibatnya terjadi kontraksi. Oleh sebab itu terjadi panas.
panas sehingga lebih banyak kalsium dilepas. Akibatnya terjadi umpan balik positif thermal ionik. Nah, ATP habis maka pompa natrium kaliumnya gagal sehingga terjadi depolarisasi masif. Ujung-ujungnya berakibat henti jantung. Hal ini adalah umpan balik positif yang melibatkan ion, energi, dan suhu sekaligus. Solusinya apa? Bisa dengan dantrolen yang menghambat RYR1 sehingga bisa menghentikan pelepasan kalsium. Bisa dengan pendinginan eksternal yang bisa menghentikan loop termal. Nah, dalam 1 jam suhunya turun dan metabolismenya menjadi stabil. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa umpan balik positif itu bisa melompat antar sistem dari ionik ke termal ke metabolik. Lalu, cara berpikir kita semakin solid bahwa krisis besar itu sering dimulai dari satu loop umpan balik yang lepas lalu menular ke sistem lain. Kemudian keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kehidupan kita itu bergantung pada dinding pemisah antar sistem dan dinding itu rentan. Pesannya apa? Jadi kita jangan meremehkan loop kecil dalam hidup kita berupa stres, kemarahan, kebiasaan buruk, karena jika tidak dikendalikan, satu loop positif bisa membakar seluruh rumah kita. Hal ini menunjukkan bahwa penutupan kanal natrium dan pembukaan kanal kalium adalah penyeimbang yang mengakhiri potensial aksi. Kelima, hyperpolarisasi singkat, yaitu efek samping alami. Jadi, apa sih hyperpolarisasi singkat itu dan apa penyebabnya? Hyperpolarisasi singkat adalah kondisi di mana potensial membran menjadi lebih negatif daripada nilai istirahat, yaitu minus 80 mV, yang disebabkan oleh kanal kalium yang tetap terbuka sedikit lebih lama, menyebabkan keluarnya kalium lebih banyak dari yang diperlukan. Sebenarnya, bagaimana sih pompa natrium kalium itu memulihkan hyperpolarisasi singkat? Caranya, pompa natrium kalium itu aktif memulihkan distribusi ion, mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat, yaitu minus 70 mV. Lalu, kenapa sih hyperpolarisasi singkat itu disebut efek samping yang cepat pulih? Karena kondisi ini hanya terjadi sementara dan segera dipulihkan oleh pompa natrium kalium sehingga tidak berdampak jangka panjang. Jadi, bayangkan sebuah bola yang melambung lebih rendah dari posisi semula setelah dilempar ke atas. Nah, dalam tubuh kita, hyperpolarisasi singkat itu mirip dengan fenomena ini, di mana potensial membran menjadi lebih negatif daripada nilai istirahat. Untuk penyebab hyperpolarisasinya begini. Jadi, terkadang kanal kalium itu tetap terbuka sedikit lebih lama, yang menyebabkan keluarnya kalium lebih banyak dari yang diperlukan. Nah, hal ini menyebabkan potensial membran turun ke nilai minus 80 mV, lebih negatif daripada nilai istirahat. Untuk pemulihannya begini. Jadi, pompa natrium kalium itu aktif memulihkan distribusi ion, mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat, yaitu minus 70 mV. Hal ini menunjukkan bahwa hyperpolarisasi singkat adalah efek samping yang cepat pulih. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam perubahan permeabilitas dan perpindahan ion, semacam ada kecerdasan dalam ledakan yang tidak terkendali, semacam ada kecerdasan dalam ledakan yang terkendali. Jadi, perubahan permeabilitas selama potensial aksi itu mengungkap 4 kebenaran universal. Pertama, setiap ledakan hebat itu dimulai dari satu pintu yang terbuka. Kedua, kekuatan sejati itu lahir bukan dari kecepatan, tapi dari kemampuan berhenti tepat waktu. Ketiga, sistem yang paling efisien adalah yang paling rentan terhadap gangguan pada titik kritisnya. Keempat, kehidupan itu bukan tentang menghindari umpan balik positif, tapi tentang memastikan ia punya batas. Jadi, tubuh manusia itu tidak takut pada ledakan. Ia hanya menuntut agar setiap ledakan tahu kapan harus berakhir, karena dalam kedisiplinan itulah kehidupan menemukan harmoninya. Perubahan yang bisa kita alami setelah menonton ini adalah cara berpikir kita semakin luas, bahwa kita melihat energi, emosi, dan tindakan itu bukan sebagai entitas bebas, tapi sebagai siklus yang membutuhkan fase pembukaan dan penutupan. Keyakinan kita semakin kokoh bahwa kita percaya bahwa kualitas hidup ditentukan bukan oleh seberapa besar kita meledak, tapi oleh seberapa bersih kita memadamkan apinya. Tindakan kita semakin berkualitas bahwa kita lebih berani membuka pintu, tapi juga lebih disiplin menutupnya, karena tahu bahwa tanpa keduanya tidak ada siklus yang utuh. Sebagai calon dokter, pahamilah, kita bukan hanya mengobati penyakit, kita memulihkan kemampuan tubuh untuk meledak dengan aman. Kita memulihkan kemampuan tubuh untuk meledak dengan aman dan berhenti dengan utuh. Teman-teman sekalian,
menjelaskan, perubahan permeabilitas membran dan perpindahan ion adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Dia adalah hasil interaksi antara kanal natrium berpintu listrik, kanal kalium berpintu listrik, dan pompa natrium kalium. Dia memungkinkan tubuh menghasilkan potensial aksi yang merupakan dasar komunikasi jarak jauh di tubuh kita. Dia adalah fondasi bagi fungsi vital tubuh seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Sebagai calon dokter, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari dan memahami mekanisme ini sehingga dapat memberikan perawatan terbaik bagi pasien di masa depan.